Rekan media, mohon maaf menunggu agak terlalu lama karena memang kita baru saja menyelesaikan sidang ICC yang ke-59 ini. Secara garis besar dapat saya sampaikan 2 hari ini apa benar negara-negara ICC yang hadir 15 negara kalau tidak salah Ibu ya, dari diskusi yang ada semangat kekeluargaannya sangat kental begitu ya, yang dapat kami lihat. Satu, kita juga banyak membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi perkelapaan di tiap negara dan bagaimana bisa meningkatkan produktivitas dan akses pasar dari perkelapaan ini, dan juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi perkelapaan di dunia. Dan mungkin nanti secara detail di samping saya ada Executive Director dari International Coconut Community, Bu Jelvina, yang kebetulan juga orang Indonesia, dan sebelah kiri saya adalah Direktur Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional yang menjadi co-chair, sebenarnya chairnya Pak Dirjen, karena Pak Dirjen sedang ada di luar negeri, jadi di-chair oleh Pak Reza. Jadi mungkin Pak Jelvina dulu, Bu Jelvina dulu atau Pak Reza yang akan menyampaikan. Terima kasih rekan-rekan media. Kami dari International Coconut Community sebenarnya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang telah menjadi tuan rumah untuk pertemuan sidang tahunan ICC dan juga pertemuan menteri di setiap tahun. Kami sangat mengapresiasi, dan kami memang tadi banyak sekali seperti yang Pak Sekretaris sampaikan tadi, memang suasana kekeluargaan ada di 15 negara anggota ini. Kami mengidentifikasi progres-progres di perkembangan kelapa di tiap negara, kemudian identifikasi masalah yang ada di sana, kemudian kita saling bertukar informasi, teknologi yang ada di negara-negara lain untuk bisa diadap oleh negara di Indonesia sendiri dan juga negara lain. Saya kira ini sangat produktif sekali pertemuan kali ini, dan semua kita ke arah mencapai kelapa yang berkelanjutan. Artinya yang berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, karena kita tahu kelapa adalah pohon kehidupan sehingga semua bagian sangat bermanfaat. Saya kira itu dulu, mungkin akan ditambahkan itu. Oh ya, saya lupa, ada anggota baru dari 20 negara total. Sekarang ketambahan Cotiva, dan Cotiva ini juga dia menjadi tuan rumah dari International Coconut Champagne. Jadi jemplasan kelapa di kawasan Cotiva dan Karibian itu ada di sana, dan mereka sudah menjadi negara anggota yang baru. Ada 3 delegasi yang datang dari sana. Jadi sekarang sudah 21 negara anggota. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya selaku alternate dari chair pada pertemuan kelapa tingkat menteri yang ke-59 ini, benar kita menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kemajuan sektor kelapa di Indonesia. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Aris Satria dan Bu Jelvina selaku Executive Director dari ICC, Indonesia memanfaatkan 2 hari pertemuan ini untuk bekerja sama dengan 20 negara anggota kelapa internasional komunitas ini, dan ditambah 1 tadi dari Pantai Gading. Jadi kita memperkuat posisi, intinya bagaimana mengembangkan produksi kelapa yang tahan, resilient, berkelanjutan, dan yang paling penting adalah menambah kesejahteraan untuk para petani kelapa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini paling penting. Dan dipilihnya Lampung karena Lampung sudah terlihat kami juga mengadakan pameran di sini untuk mempromosikan produk-produk Indonesia yang sudah mengalami nilai tambah gitu ya, dan memperduli lingkungan, sehingga kesempatan ini tidak hanya untuk mencari strategi untuk meningkatkan produksi kelapa, tapi juga mempromosikan produk-produk Indonesia
yang berkelanjutan, gitu ya, bernilai tambah serta ramah lingkungan. Saya kira itu inti dari 2 hari pertemuan, dan mungkin besok juga kita akan langsung mengunjungi 2 perusahaan, yaitu satu PT Sari Segarusada dan yang kedua adalah PT Agri Lestari Nusantara. Dan kesempatan ini tentu kita manfaatkan dengan baik untuk mempromosikan kembali dan memperkenalkan bahwa Indonesia sudah mendorong produk-produk berkelanjutan dan bernilai tambah khususnya berbasis kelapa. Mungkin ada pertanyaan dari media? Silakan. Izin Pak, untuk kedepannya produk-produk apa lagi yang mungkin bisa dikembangkan dari hasil kelapa ini di Indonesia? Tentunya yang juga kaitannya Bagaimana? Ya, izin Pak, saya Tampan Fernando dari Rilis ID. Izin bertanya terkait kedepannya program pengembangan hasil produk kelapa ini, apalagi mungkin inovasi yang bisa dikembangkan Pak untuk menghasilkan produk-produk yang mendatangkan nilai tambah bagi para petani dan juga pengusaha di bidang kelapa. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya jawab pertama. Nilai tambah nih jadi satu kata kunci ya buat Indonesia. Nanti Bu Jelvina dan Pak Satria bisa menjabarkan banyak turunan produk-produk kelapa gitu ya. Tidak hanya semua kelapa ini dikenal sebagai pohon kehidupan atau tree of life. Jadi dari buahnya, airnya, tempurungnya itu banyak digunakan. Dan yang penting di sini makanya Indonesia mendorong bahwa kita harus bisa mengembangkan nilai tambahnya ini. Dan tadi disampaikan perlunya teknologi gitu ya. Jadi kelapa salah satu produk unggulan Indonesia. Mungkin keluar sedikit, kita punya palm oil, kita punya kopi juga gitu ya. Kita punya karet, punya lada dan sebagainya. Jadi pelan-pelan kita harus terus dorong. Jadi kita nggak mau lagi menjual bahan mentah gitu. Yang kita inginkan udah proses sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati. Tadi kata kuncinya agar nilai tambah ini utamanya dapat dinikmati oleh petani-petani kelapa kecil di Indonesia. Mungkin ada Pak. Silakan. Terima kasih. Yuntari dari TWRI, Pak. Tadi disampaikan bahwa selama 2 hari ini ada satu pertemuan, 2 hari ini ada satu kesepakatan. Tadi belum dijelaskan kesepakatan yang seperti apa. Detail dari kesepakatan itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan kelapa yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi persoalannya apa sih yang menyebabkan kelapa-kelapa di Indonesia ini tidak produksinya tidak seperti yang sebelumnya? Justru sekarang ada mengalami suatu penurunan yang cukup drastis. Kalau tidak salah ekspornya itu hanya sekitar 250 juta ton kalau tidak salah seperti itu. Nah, kira-kira untuk membangkitkan itu menjadi 3.000 sekian, 350.000 sekian, itu apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Mungkin saya coba menjawab dulu, nanti ditambahkan gitu Pak ya. Banyak kesepakatan yang dihasilkan di pertemuan 2 hari ini. Salah satunya itu kerjasama internasional Coconut Community dengan Coconut Strategic Partnership ya. Ini untuk mendorong keterlibatan pemerintah swasta dalam mendorong produk kelapa yang berkelanjutan, Pak. Jadi ini salah satu kesepakatan yang dicapai. Nanti Direktur Eksekutif ICC, Ibu Jelvina akan menambahkan kesepakatan maupun program-program lain. Dan merespon pertanyaan yang kedua tadi Pak, memang benar bahwa ini banyak sekali masalah di sektor kelapa gitu ya. Mungkin gak hanya kelapa, masalah produktivitas, masalah penyakit kelapa, kemudian masalah peremajaan pohon-pohon kelapa yang sudah tua gitu ya. Oleh sebab itu kita di 20 negara anggota yang sekarang sudah 21 ini sebagai keluarga gitu bersama-sama mendiskusikan upaya-upaya strategis gitu ya untuk bersama-sama intinya meningkatkan produktivitas, misalkan bagaimana meningkatkan produktivitas, mengatasi hambatan-hambatan seperti tadi penyakit kelapa gitu ya, kekurangan bibit dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang kita diskusikan dan tentu Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahun ini kita harus bisa memanfaatkan kesempatan menjadi tuan rumah ini. Oleh karena itu di bawah koordinasi juga dengan ICC atau International Coconut Community kita menghasilkan beberapa kesepakatan dan juga nanti akan ditindaklanjuti segera setelah pertemuan ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Jelvi. Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa permintaan produk-produk kelapa dunia itu semakin meningkat. Tetapi di satu sisi
kita belum bisa memenuhi kebutuhan pasar dunia karena raw materialnya masih terbatas. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi juga di beberapa negara lain. Walaupun kita memang untuk sisi ekspor kita kedua setelah Filipina. Ini merupakan satu kebanggaan juga buat Indonesia. Tapi kita mari manfaatkan. Ini ada peluang yang besar. Ini ada permintaan yang besar. Ayo sama-sama kita mendapatkan teknologi, terutama yang teknologi cepat menghasilkan kelapa. Tadi dibahas teknologi tissue culture atau kultur jaringan kelapa. Ya memang masih ada kendala, oleh sebab itu kita harus bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan teknologi itu agar efisiensi dari produksi itu bisa tercapai, kita bisa penuhi kebutuhan pasar global. Ya, ada lagi? Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan kemarin, bahwa memang kata kunci adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tadi dan juga hilirisasi dari produk-produk kelapa ini sehingga nilai tambahnya menjadi besar. Dan tadi pertanyaan dari Bapak yang terakhir, bagaimana agar bisa meningkatkan nilai ekspor menjadi lebih tinggi, bagaimana peran kelapa ini menjadi lebih tinggi adalah salah satunya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambahnya. Oleh karena itu tadi kita juga teman-teman di ICC juga saling berbagi teknologi pemanfaatan kelapa itu dari satu negara-negara lain agar bisa meningkatkan produktivitas secara global dan hilirisasinya. Kan tadi Ibu Jentina sampaikan bahwa sebenarnya demand-nya itu masih sangat besar, dan salah satu upaya kita juga adalah kita akan mengusulkan adanya World Coconut Day ya Pak Riza ya, sebagai salah satu agenda dari United Nations, sehingga kelapa ini bisa menjadi salah satu produk andalan di dunia ini. Saya rasa itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti ada rilisnya.